mah. Iya, keramat dia cara ukuran. Kalau ke Sangrila dia main pinggir laut ya. Kalau di keramat ya jarak keramat panjang. Jadi kalau di Umo Sangrila barang gak nih? Kagak orang tempatnya gitu. Tapi mudah-mudahan orang-orang kampung sini semoga Allah kasih hidayah. Amin ya robbal alamin. Ketika kita berbuat maksiat, kita dari tempat maksiat, dia ngomong sama temennya nih, dosa yang diampunin nih. Selesai kita maksiat nih. Tadi malam gua gonceng si Neng, wih. Neng mana lo? Itu yang pirang. Si Neng yang pirang. Dia bangga atas maksiat tersebut. Dia pamerin maksiat tersebut kepada teman-temannya. Itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis minum, habis begal orang. Akhirnya kata dia, habis begal orang dong. Haji Saeb, kambing aku colong satu. Ada kayak gitu yang suka nyolong kambing. Nggak ada Marin. Iya di Marin mah nggak ada, karena pada ngaji. Di luar mah nggak tahu. Di mari kita nggak, di luar jadi setan lagi. Nah, yang Abi mau tekanin apa kata Nabi? Ketika kita maksiat, jangan diumbar-umbar. Kita bobrok untuk diri sendiri. Kita nggak merasa lebih keren ketika kita dapat maksiat. Tapi ketika aib diungkapin, hati-hati, itu jadi tameng itu jadi senjata bakal kita sendiri. Namanya teman kita curhat nih. Wah, gua habis aku ngancung ke rumah jangan. Ini kacau. Gua habis ke tempat ini nih. Tadi habis jalan ini nih. Habis melakukan maksiat. Gua tadi masuk menang. Ada nggak yang masuk menang? Jackpot, ada yang dapat jackpot? Nggak ada. Wah, bengkak semua kayaknya. Bangkrut udah. Rezeki diatur Allah, bukan diatur Zeus ya. Diatur Allah. Kalau orang tua nggak tahu, ini yang muda-muda yang tahu nih. Kalau yang tua tuh biasa koprok tahunya. Pakong tahu baru ya. Tahu nggak? Tahu. Menang nggak? Nggak akan jadi nomor kiai ini. Iya. Ada yang tabrakan bukan ditolongin malah ngeliat apanya. Platnya dicari. Nggak udah bilang menjadi dapat ilmu dari mana itu? Yang tabrakan platnya yang dilihat. Iya. Makanya ketika kita maksiat, ayo sama-sama kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan malam ini kita ingat aja. Minimal ingat yang tadi disampaikan. Pertama, setidaknya kita seminggu sekali kita ngaji. Kedua, orang yang mati itu ketika dibacain doa dia mendapatkan pahala. Itu yang mati, apalagi yang hidup. Apalagi yang hidup bisa mendapatkan pahala, bisa, justru lebih bisa. Yang ketiga, ketika kita bermaksiat kita bertaubat. Yang keempat, ketika kita menjalankan maksiat, stop untuk diri kita sendiri, jangan diumbar-umbar. Kira-kira dari 4 pelajaran yang disampaikan paham nggak? Praktekin nggak nih kira-kira? Praktekinnya susah. Insya Allah. Karena ada opsi ketiga tadi, kalau nggak bisa, kalau maksiat taubat. Kalau lupa ngaji lagi. Iya, kalau lupa ngaji lagi. Jangan bosan-bosan ya hadir majelis ilmu ya. Jangan bosan-bosan. Insya Allah sebobrok-bobroknya kita, seancur-ancurnya kita, ketika kita hadir majelis ilmu, insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Cukup apa udah nih? Cukup apa lanjut? Lanjut. Satu lagi anak kasih cerita. Kira-kira yang di tempat ini kenal nggak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sering dengar nggak? Kita sering baca ya Manaqiban Syekh Abdul Qadir. Ayah,
si Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sering dengar qasidahnya. Apa qasidahnya? Hah? Yang mana? Kutub Rabbani wa alimi samafani Sayyid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kira-kira ada mana dengar qasidah apa orang ngedangdut? Qasidah kalau adem, kalau seru-seruan dangdut. Nggak ada qasidah seru. Qasidah itu bikin tenang hati. Kalau mau seru-seruan di dangdut. Pak nyawer lagi. Pulang-pulang udah berdiri rokanya ada. Iya. Udah habis-habisan rokanya. Malamnya nyawer kayak orang kaya ya. Baginya anyo dong main bini. Ada baginya di bontot. Udah habis-habisan ya, malamnya udah nyawer deh ke orang kaya tuh. Baginya nyari bontot. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada kisah dahulu. Ada seorang yang meninggal dunia. Nih. Ada seorang yang meninggal dunia. Akhirnya ada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai tuanku Syekh Abdul Qadir, tolong doain orang itu Syekh. Tolong doain teman saya ini, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya, Allah selamatin dia. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah orang itu pernah ngaji? Nih, ditanya nih, apakah orang itu pernah ngaji? Akhirnya dijawab, enggak Syekh, orang itu orang nggak pernah ngaji. Akhirnya ditanya sama Syekh Abdul Qadir, apakah dia pernah lihat saya? Akhirnya dijawab lagi, enggak Syekh, dia nggak pernah lihat kamu Syekh. Terus apakah dia pernah bersalaman sama saya? Ngelihat aja nggak pernah, apalagi salaman. Kata Syekh Abdul Qadir, gimana gua nolongin, gua aja nggak pernah ketemu. Akhirnya kata orang tersebut, kata Syekh Abdul Qadir, coba ingat-ingat apakah dia pernah bertemu dengan saya? Dahulu Syekh, ketika engkau jalan dengan rombongan, aku dengan temanku ini melihat dari kejauhan. Aku bilang, itu rombongan guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya Allah, dengan berkahnya dia melihat diriku, ampunilah segala dosanya, maafkan segala kesalahannya, dan masuk kepada surganya Allah. Itu karena melihat seorang Syekh Abdul Qadir. Makanya manfaatnya itu. Melihat ketika kita melihat ustadz, melihat kiai, melihat guru ngaji kita, minimal kita bisa ditolongin. Iya. Kira-kira kalau orang tukang pakong nih, tukang pakong, udah ke majelis jarang, jangan nggak pernah mungkin ya. Masuk ke masjid, cuma kalinya sumber hidup. Kapan? Bukan waktu sholatin. Iya, sekali-kalinya sumber hidup. Waktu sholatin masuk masjid juga gitu. Iya. Jangan jadi kayak gitu. Kira-kira kalau Ustaz kayak gitu tuh, Ustaz Uji diundang, apa kata Ustaz itu? Ya ngaji aja nggak mau. Berarti mau buat dewe gitu mah. Bagian sana. Kalau orangnya suka ngaji, kira-kira banyak nggak yang tahlil? Yang doain banyak nggak? Banyak. Kalau orang kayak gitu, wow. Bo, kalau kata orang kampung kamu mah pagol. Pagol ya. Tuh jarang-jarang dia juga nggak pernah ngaji, ibadah kagak, sholat kagak, masuk masjid cuma sekali, itu juga sholatin masuknya.
Iya. Sama lebaran. Makanya manfaat ketika hadir majlis, di antar kita mendapatkan syafaat, mendapatkan ampunan, segala macam kita mendapatkan. Kita juga dikenal sebagai orang yang baik. Syekh Qadir mau ngedoain orang tersebut lantaran apa? Keberkahan dia hadir majlis ilmu, melihat kiai, melihat ulama. Ya, makanya kalau ada kiai, ulama, ustadz bantu. Ya, misalnya Ustadz Uci nih, misal Ustadz Uci ngebangun pesantren, bantu. Bikin gubuk bantu walaupun bambu sebatang. Walaupun bambu, saya nggak punya duit ya, lo kan bambu sebatang nggak kebeli. 10.000, rokok mau ngepus saya terus. Berhenti nggak rokok? Wah disuruh kayak gitu nggak punya duit. Kabungan amat yang mana? Iya, bantu walaupun sedikit. Karena apa? Karena anak manusia itu ketika meninggal dunia terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Sering nih, kiai, ustadz ngejelasin sering banget. Yang pertama, sedekah jariah. Antara sedekah jariah apa? Itu membantu pondok pesantren. Membantu pondok pesantren. Nih, bisa aja pondok pesantren gak ada yang lagi ngebangun deh. Ya udah, ketika ada yang ngaji, sumpah. Ya, walaupun gak ada yang emang cepat kasih. Jangan ini orang mintain, bukan yang ngasih, kalau diomelin. Ada nggak yang kayak gitu? Ada biasa mama tuh. Emang buat apa minta dulu? Gitu kasihan orang yang mintainnya. Benar nggak? Kasihan kita. Kaum miskin lo biasa mintain lo. Banyak nggak bang kayak gitu bang? Banyak bang. Pengakuan miskin ini. Kaum miskin orang kalau nggak ngasih bilang aja maaf gitu ya. Jangan dong ngasih domain buat apa? Mintain mulu di ngaji mulu. Jangan ya. Kalau seandainya kita nggak bisa ngasih, minimal jangan ngomel. Enggak rugi kok kita ketika ngasih untuk majelis ilmu, ketika untuk majelis taklim kita nggak bakal rugi. Karena jadi apa? Amal jariah selagi barang kita dipakai. Amal jariah itu apa sih, Bib? Contoh, di sini ada yang namanya Apple. Misalnya Herul, misalnya kita kasih nih Herul nih. Nah, misalnya Herul ngelihat Ustadz Uci lagi bangun kobong, kata Herul. Tad, kita di rumah yang ada bambu sebatang-batang mah, bisa nggak ngebantu? Boleh, udah taruh aja. Akhirnya jadilah bambu Herul itu buat apa? Buat apa namanya? Hangat lagi. Bukan nih buat kata ini rumah nih buat jangkepin, buat kasur rumah ya, buat bagian kasur atau tiang kobong biasanya, atau buat baliknya. Selama balik itu dipakai, bambu itu dipakai, Herul dapat pahala. Kalau dipakainya ngaji, dapat pahala nggak? Ngaji. Makanya kalau pahalanya banyak, ayo jangan pelit-pelit nyumbangnya. Ya jangan bambu sebatang. Ya minimal bambu 10 biji ya gitu. Pakainya gede gitu. Pahalanya juga nggak nanggung-nanggung. Ya. Insya Allah berkahnya kita dari tempat ini kita dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Amin, kita doa nih, mudah-mudahan kita setelah pulang dari tempat ini dijadikan orang-orang yang ahli taubat. Amin. Setelah kita pulang dari tempat ini, khususnya sahibul hajat di sahibul musibah, Allah lapangkan kuburannya, amin. Allah sabarkan keluarganya, amin. Allah jadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Allah jadikan keluarganya yang Allah kasihkan kemudahan semuanya. Dan untuk kita semua mudah-mudahan umur kita nih segala urusan kita Allah permudah. Amin. Mudah-mudahan gak ada lagi dah yang ikutan Senin Kemis dah. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak ya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf sekali lagi. Kita di sini cuma mengganti ini. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang ajar, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafin. Ya, karena Fakir juga masih Fakir ilmu.
Doain, mudah-mudahan Al Fakir ini bisa melanjutkan untuk pendidikan selanjutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi